Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada dua faktor utama penyebab melonjaknya harga-harga pangan hingga memicu krisis pangan di berbagai negara dan membuat petani di Indonesia menjerit. Namun, Jokowi menyebut Indonesia beruntung karena tak mengalami krisis pangan. Jokowi menekankan, krisis pangan melanda hampir seluruh negara di dunia. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim dan permasalahan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga mengguncang sisi pertanian hampir semua negara. Sementara itu, sejumlah komoditas bahan pangan di tanah air tercatat mengalami kenaikan dibandingkan sepekan terakhir, seperti ikan bandeng yang naik 0,29% menjadi Rp34.780 per kilogram. Bawang putih bonggol naik 0,18% menjadi Rp24.430 per kilogram, diikuti tepung terigu dan minyak goreng kemasan. Harga pangannya naik bukan tanpa sebab. Ini didorong karena kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13,5 juta ton, namun pasokan hanya bisa memenuhi 3,5 juta ton. Presiden Jokowi sedang kesal. Pasalnya, dua pabrik pupuk di Indonesia berhenti beroperasi. Dua pabrik pupuk tersebut khususnya berada di Aceh, yakni pabrik pupuk milik Aceh Asian Fertilizer atau AAF, dan juga pupuk Iskandar Muda atau PIM. Presiden Jokowi menyatakan, problem berhenti beroperasinya dua pabrik itu terjadi sejak tahun 2005 karena tidak dapat pasokan gas yang menjadi kebutuhan dasar produksi pupuk. Jokowi pun meminta supaya masalah ini segera dituntaskan. Beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN menyatakan kekhawatiran tentang operasional PT PIM 1 di Aceh yang bakal berhenti karena pasokan gas. Namun, SKK Migas memastikan pasokan gas untuk pabrik pupuk PIM 1 pada 2023 terjamin. Proses pembahasan kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih berlangsung alot di Beijing, China. Pembahasan yang dilakukan Indonesia dan China antara lain terkait pembengkakan biaya hingga pembiayaan proyek. Berdasarkan hitung-hitung Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, pembengkakan biaya mencapai 1,449 miliar dolar AS atau sekitar 21 triliun rupiah. Sedangkan hitungan dari pihak China hanya sekitar 980 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah. Perbedaan tajam ini akibat China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan dan persinyalan Global System Mobile Railways yang ternyata gratis di negeri tirai bambu. Meski masih terkendala di pembengkakan biaya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan operasional dua proyek kereta LRT dan KJCB ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Bayang-bayang PHK masih berkelana di sektor teknologi. Yahoo akan memberhentikan lebih dari 20% dari total tenaga kerjanya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran di divisi teknologi iklannya. Yahoo mengungkapkan pemangkasan akan berdampak pada hampir 50% karyawan teknologi iklan Yahoo pada akhir 2023, termasuk 1.000 karyawan yang dirumahkan pada pekan ini. Yahoo yang dimiliki oleh perusahaan ekuitas swasta Apollo Global Management menambahkan bahwa langkah tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk mempersempit fokus dan investasinya pada bisnis iklan andalannya yang disebut DSP atau Platform Sisi Permintaan. CEO Yahoo, Jim Lanzon juga menjelaskan perubahan ini akan sangat bermanfaat bagi profitabilitas Yahoo secara keseluruhan. Selain itu, langkah ini akan memungkinkan perusahaan berinvestasi lebih banyak di bagian lain dari bisnisnya yang menguntungkan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sedang bergembira. Pasalnya, perekonomian Malaysia pada kuartal 4 tumbuh 7% dari tahun sebelumnya, di tengah berlanjutnya ekspansi permintaan domestik dan kuatnya permintaan barang-barang listrik dan elektronik. Meski PDB negeri jiran menguat 7%, namun angka ini tercatat melambat dari pertumbuhan tahunan 14,2% pada kuartal ketiga tahun lalu. Sementara, PDB secara keseluruhan di 2022, 8,7%, lebih tinggi daripada tahun 2021. Pertumbuhan setahun penuh ini merupakan yang tercepat dalam 22 tahun, yang melampaui perkiraan pemerintah 6,5 hingga 7%.
Gubernur Bank Negara Malaysia atau BNM Nur Samsiah optimis Malaysia tidak akan dilanda resesi. BNM memperkirakan pembukaan kembali perbatasan internasional China akan mendorong pemulihan kedatangan wisatawan dan meredam dampak perlambatan pertumbuhan ekspor. Sementara, inflasi inti akan moderat tapi tetap tinggi, dengan inflasi utama dan inti masing-masing rata-rata 3,3% dan 3% di tahun 2023.